Jadi ibu-ibu sekalian, sebelum tidur baca surat. Apalagi sebelum tidur, ibu-ibu sekalian, sebelum tidur ibu wudu. Ibu wudu. Ustazah, saya udah wudu nih. Saya tidur juga dalam keadaan punya wudu. Tapi ustazah, sebelah saya kan laki saya nih ustazah. Batal. Kalau ketempelan kan batal. Kalau batal gimana ustazah? Wudu lagi. Wudu lagi, ketempelan lagi, batal lagi. Yang ada kagak tidur-tidur. Apa gimana? Sampai saya pernah bu dapetin ada orang tidurnya pakai kerudungan, pakai kaos kaki, lengkap. Karena biar nggak, kalau ketempelan sama suaminya kagak batal. Nggak segitunya ya bu ya, nggak segitunya. Ini permasalahan yang pernah ditanyakan kepada Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Umar, udah wudu aja kamu. Sebelum tidur kamu pulang wudu. Kalau kemudian tempelan sama suami nggak jadi masalah. Atau ketika kamu bersentuhan dengan istri, yang nanya laki-laki kan, tempelan sama istrinya, maksudnya kesentuhan sama istrinya, itu nggak jadi soal. Nabi pun kalau tidur juga bersentuhan kulit dengan istrinya, jadi nggak jadi masalah. Gitu. Yang penting kita ada wudhu dulu sebelum tidur, gitu. Jangan kemudian percuma wudhu ntar juga sentuhan, nggak gitu bu, nggak gitu ya bu ya. Nah bagi yang nggak ada suami, yaudah alhamdulillah. Bagi yang ada suami, alhamdulillah lagi. Ya bu ya. Nah nggak jadi masalah jadinya, gitu. Sebab menurut pendapatnya Imam Malik, bahkan bersentuhan dengan istri itu nggak batal wudhunya. Jadi seenggaknya kita wudhu, kita tidur dalam keadaan berwudhu menurut pandangan Imam Malik. Kalau gitu kita ambil pendapat yang kalau sentuhan sama suami nggak batal saja. Enggak juga. Kalau buat urusan sholat, buat urusan apa namanya pegang Quran atau apa, ya kita ambil pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau urusan tidur, ini kan urusannya lebih ringan ya bu ya. Yang diperintahkan hanyalah untuk sekedar kita berwudu sebelum tidur. Jadi wudulah sebelum tidur. Tidurlah dengan menghadap miring ke kanan. Ibu tidur itu sunnahnya miring kanan. Dan itu ibu-ibu sekalian, mau dari segi medis, segi apapun aja dah, yang namanya tidur emang paling bagus ternyata miring kanan. Daripada ibu tidur tengkurap atau tidur telentang atau tidur miring kiri, emang secara semuanya dah, mau secara kesehatan, secara ilmu agama ibu ya, atau posisi tidur yang bagus gitu kan, semuanya baik secara psikologi juga, semuanya menyatakan hal yang sama. Posisi tidur terbaik adalah miring kanan. Jadi ibu-ibu miring kanan. Ustazah gimana kalau misalnya nih posisinya gini nih Ustazah, tempat tidurnya tuh kalau dia miring kanan berarti ngebelakangin kiblat. Kan ada yang posisi tempat tidurnya kayak gitu ya. Kalau dia miring kiri, dia ngadep kiblat. Pilihan mana? Saya sih milihnya tempat tidur kamu dibalik, kalau memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan, emang udah kayak begitu, ya udah mau gimana lagi? Milih mana? Miring kanan tapi ngebelakangin kiblat dengan miring kiri tapi menghadap kiblat. Para ulama bilang pilihlah miring kanan walaupun dengan ngebelakangin kiblat. Dari pentingnya untuk tidur menghadap ke arah kanan. Gitu. Kalau posisi tempat tidurnya gini, kalau miring kanan berarti dia kiblatnya dikakiin. Kalau miring kiri dia kiblatnya dikepalain. Paham nggak maksud saya? Jadi ini posisinya ini kiblatnya kemana nih? Ke sana, gitu ya. Jadi nih kalau misalnya miring kanan berarti kakinya ibu ke sana ibu. Paham maksud saya? Iya kan? Kakinya di sebelah sana gitu. Kalau miring kiri ya dikakiin juga tetap. Itu gimana? Ya udah kalau kayak gitu kakiin aja kiblatnya, gitu ya. Kakiin atau kepalain kiblatnya nggak masalah. Yang penting miring kanan.
Yang pasti miring kanan itu Bu lebih diutamakan bahkan daripada menghadap kiblat sekalipun. Gitu. Kalau bagus sih memang miring kanan dan menghadap kiblat. Itu yang paling bagus. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Kemudian lagi adabnya tidur. Sebelum tidur nih. Sebelum tidur ibu-ibu sekalian, hatimu berusahalah untuk memaafkan orang yang pernah berbuat salah padamu. Terutama yang sepanjang hari itu. Kita kan Ibu sepanjang hari ada-ada aja Ibu ya. Ada-ada aja kan. Belajar buat bisa nggak nyakitin siapapun. Tapi kalau ada yang nyakitin kamu atau yang tersakiti, kita minta Allah SWT sebelum tidur tuh. Belum tidur, ya Allah, yang nyakitin saya sepanjang hari ini, barangkali ada orang ngomongin saya di belakang saya nggak tahu, kan gitu ya Bu ya? Ya Allah, saya maafin semuanya, gitu. Saya maafin semuanya. Jadikan itu sebagai sedekah saya buat mereka. Dan ya Allah, yang saya bikin salah sepanjang hari ini, saya mohon padamu agar membukakan pintu hati mereka semua sehingga mudah untuk memaafkan saya. Ya Allah, saya minta maaf padamu atas segala kesalahan dan dosa yang saya perbuat sepanjang hari ini. Maafin ya Allah, maafin ya Allah. Maafin sholat-sholat yang berantakan. Kadang gak berantakan waktunya tapi berantakan hatinya. Benar gak Bu? Lagi sholat mikirin resep masakan, lagi sholat mikirin kondangan, mau pakai baju yang mana. Wah, berarti enak saja ya, kagak mikirin resep masakan, kagak masak, nggak mikirin baju kondangan, nggak mau kondangan. Ibu jangan salah, saya mikirin tema pengajian. Sama aja Bu, sama aja, sama-sama nggak khusyuknya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah bagikan kehusyuan dalam salat-salat kita. Jadi Bu nih sebelum tidur, ya Allah maafin kesalahan-kesalahan saya ya Allah sepanjang hari ini. Maafin. Berantakannya hati sepanjang hari ini. Maafin, belum bisa husnudzon kepadamu dan kepada hamba-hambamu sepanjang hari ini. Maafin ya Allah, nih lisan kayaknya hari ini masih ada juga ngomongin orang. Sepanjang hari ini kok lisan belum terjaga juga, ya Allah maafin. Ya Allah, dan orang-orang yang merasa tersakiti sepanjang hari ini, jadikan pintu hati mereka terbuka untuk memaafkan saya. Dan ya Allah, jika sepanjang hari ini ada yang nyakitin saya, ada yang ngurangin haknya saya, ada yang ngomongin saya di belakang saya, walaupun saya nggak tahu, ya Allah saksikan saya sudah memaafkan mereka semua. Jadikanlah itu sebagai sedekah saya buat mereka ya Allah. Gitu Bu, gitu. Itu dikerjakan sama seorang sahabat. Wah subhanallah, tiap hari malaikat capek nyatet pahala dia Bu. Nabi bilang sama sahabat-sahabat yang lain, kata Nabi, coba liatin dia nih pas dia lagi masuk masjid. Kata Nabi, ini orang ini tiap malam udah bikin capek malaikat nyatetin pahala sedekah dia. Nabi satu hari bilang lagi, coba liatin dia nih. Kata Nabi Muhammad, ini yang masuk nih ke masjid nih sekarang nih, abis ini nih, ini orang cahaya di wajahnya membuat kalian kalau pengen tahu wajahnya ahli surga, liatin dia nih. Oh sahabat liatin, dia lagi penasaran. Sayyidina Ibnu Umar, akhirnya malamnya Sayyidina Ibnu Umar penasaran, nih dia tiap malam ngapain sih gitu, sampai malaikat katanya capek nyatet pahala sedekah dia. Bu, sama Sayyidina Ibnu Umar diikutin nginep, ditumpangin, ditamuin. Kata Sayyidina Ibnu Umar, boleh nggak saya bertamu nginep di rumah kamu malam hari ini, saya lagi ada masalah sama keluarga saya. Oh boleh, silakan aja wahai Ibnu Umar. Nginep tuh semalam. Bu, Sayyidina Ibnu Umar kagak tidur, mau liatin ibadah dia. Dianya malah tidur.
Enak bener tidurnya. Sayyidina Ibnu Umar penasaran, nanti kalau saya tidur takutnya dibangun, terus dia sedekah, terus dia pergi, terus dia bantuin orang, terus dia ini, saya nggak tahu, kata Sayyidina Ibnu Umar. Jadi sama Sayyidina Ibnu Umar dijagain, nggak tidur Sayyidina Ibnu Umar sepanjang malam sampai pagi. Dia malah tidur aja enak sampai sebelum subuh dia bangun mengerjakan ibadahnya dia. Penasaran Sayyidina Ibnu Umar, nggak dapet nih malam, besok malamnya lagi ditidurin lagi sama Sayyidina Ibnu Umar. Dia bilang, numpang tidur ya saya. Iya dah, 2 malam 3 malam bu, ditumpangin tidur juga sama Sayyidina Ibnu Umar. Nggak dapet juga jawabannya. Nah kalau udah 3 malam tuh nggak baik orang bertamu lebih dari 3 malam ya bu ya. Jadi malam ketiganya Sayyidina Ibnu Umar kemudian bilang sama dia, maaf ya pagi hari, saya tuh sebenarnya numpang tidur di rumah kamu 3 malam doang. Kalau siang Sayyidina Ibnu Umar pulang ke rumahnya. Jadi urusannya tidur doang. Malam doang habis Isya tuh Sayyidina Ibnu Umar ikutan dia dah. Kenapa gitu? Karena Nabi Muhammad nyebutnya malam. Ini orang tiap malam bikin capek malaikat nulis pahala sedekahnya. Jadi Sayyidina Umar tahu bahwa urusannya nih urusan malam. Dia bilang, kata Sayyidina Ibnu Umar, saya nih nginepin rumah kamu 3 malam. Tujuan saya nggak lain nggak bukan karena saya lagi punya masalah sama rumah tangga sama keluarga saya, enggak sebenarnya. Saya cuma penasaran sama apa yang disebutkan Nabi tentang kamu. Katanya dia, emang Nabi sebut apa tentang saya? Nabi Muhammad bilang, kamu adalah orang yang udah bikin capek malaikat nulis pahala sedekahmu tiap malam. Malaikat canggih ibu sekalian, segitunya capek nulis pahala sedekah dia tiap malam. Nah ini kan bukan karena malaikatnya yang kurang canggih, tapi karena sedekahnya yang kebanyakan. Katanya Sayyidina Ibnu Umar, saya ikutin kamu 3 malam, kagak ada sedekah apa-apaan tuh. Yang ada kamu punya cuman 1 buah roti yang karena saya ikutan nginep di rumah kamu belah jadi 2. Katanya dia, iya emang wahai Ibnu Umar, saya mau orang miskin, mau sedekah apaan? Dia bilang, saya setiap malam cuman punya 1 potong roti yang karena kamu ikutan menginap di rumah saya bagi separohan. Biasanya mah 1 roti itu saya makan sendirian. Itu dia kata Sayyidina Ibnu Umar. Jadi saya nggak dapat di pahala sedekah apa yang udah kamu kerjakan. Saya nggak tahu, dia bilang. Saya nggak tahu. Saya nggak punya apa-apa buat disedekahin. Coba kamu ingat-ingat. Wah nggak ada wahai Ibnu Umar. Mungkin kamu punya Quran, kamu punya dzikir, kamu punya apaan kalau malam? Nggak ada. Kamu lihat sendiri, saya tidur, kamu malah lebih bagus daripada saya. Iya apa ya? Nggak tahu saya. Ya udah dah pamitan saya, kata Sayyidina Ibnu Umar. Pas Sayyidina Ibnu Umar baru jalan berapa langkah, dia bilang, tunggu Ibnu Umar, saya inget dah kayaknya. Apaan tuh? Saya kalau sebelum tidur tuh saya berdoa. Gimana doanya? Itu tadi yang saya ajarin sama ibu-ibu. Ya Allah, ampuni segenap dosa saya sepanjang hari ini. Ya Allah, ampunkan pula dosa orang-orang yang saya sakiti, saya kurangi haknya pada hari ini. Jika ada orang yang haknya nggak saya berikan pada hari ini, maafkan saya ya Allah. Dan ya Allah, jika ada orang yang sepanjang hari ini mengurangi haknya kepada saya, ada orang yang saya udah senyumin dia nggak senyum, ada orang yang udah saya sapa nggak jawab, ada orang yang di belakang saya ngomongin saya, ada orang yang kata-katanya nyakitin saya, ada orang yang berkata kasar kepada saya, berkata kotor kepada saya, berkata yang pedas sama saya. Ya Allah, orangnya saya tahu, saya nggak tahu, yang saya tahu ataupun yang saya nggak tahu, saya sudah memaafkan mereka semuanya ya Allah. Dan gak usah pakai mereka minta maaf sama saya udah maafin semuanya. Bahkan yang ngomongin saya di belakang saya, barangkali ada yang fitnah saya gak saya tahu, barangkali ada yang berbuat jahat apapun tanpa sepengetahuan saya, ataupun yang dengan sepengetahuan saya sudah memaafkan mereka semuanya ya Allah. Jadikanlah itu sebagai sedekah saya buat mereka. Saya sudah memaafkan mereka, dan maafkanlah mereka di sisimu ya Allah. Bu, bisa kerjain? Insya Allah.
Ustazah kalau lagi ada yang nyakitin, lagi nggak ada yang nyakitin sih gampang doanya Ustazah. Tapi kalau pas lagi siangnya lagi pegel sama orang, rasanya kok kayak berat mau doain begitu. Tuh ibu-ibu sekalian, insya Allah ya, kalau maafin orang jangan pakai pengecualian. Bu, jangan pakai pengecualian. Ya Allah saya maafin semuanya kecuali si fulan yang udah godain suami saya. Jangan ya Bu ya, jangan pakai pengecualian. Habis Ustazah sakit hati saya Ustazah, tuh orang pelakor. Ibu, pintu kagak bakalan kebuka kecuali kalau ada yang bukain. Jelas nggak Bu? Jelas nggak Bu? Suami kita tergoda, ya Bu ya. Itu urusannya bukan salahnya si perempuannya doang Bu. Salahnya siapa juga? Ya Allah, jangan-jangan suami kita mau deket-deket sama dia karena kitanya ya Bu ya. Sebagai istrinya juga emang kurang-kurang, ya kan? Makanya dah dijagain suaminya yang benar. Insya Allah. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jadi Ustazah kalau suaminya deket sama cewek lain berarti karena kitanya yang kurang jaga? Enggak juga Bu, enggak juga. Ya emang gitu aja ya Bu ya. Yang penting jangan sampai kita ikut ambil bagian. Nah itu saran saya. Ibu-ibu sekalian, saran saya adalah bahwa kalau itu memang mestinya, seenggaknya kita jadi nggak nyalahin diri sendiri, gitu loh. Bukan karena kesalahan kita. Nah kalau kitanya selama ini suka cuekin suami kita, marah-marah mulu sama suami kita, ngomel-ngomel mulu sama dia, kan dia juga lama-lama jadi empet ya Bu ya. Kalau dia lagi empet sama kita, dia lagi sebel sama kita, ngelihat yang lain kan kelihatannya bening semua Bu. Halo? Ya. Itu. Tapi kalau di rumah kita, suami kita hargai, ya Bu ya. Suami kita perlakukan dengan santun, dengan sopan, dengan baik. Nah insya Allah, mudah-mudahan. Kalau kemudian udah kita perlakukan dengan baik, dia ternyata memang ya gitu dah, gitu ya Bu ya. Ya udah mau gimana lagi? Udahlah, semuanya masing-masing hisabnya sendiri. Kan gitu. Udah enak gitu aja Bu. Kita kalau udah lagi pegel-pegel gitu, kita mikirnya gitu aja. Udah dah, urusan di luaran sana seperti apa hanya akan menjadi hisab dia sendiri juga. Gak usah repot-repot Bu, sampai kirim bodyguard. Gak usah repot-repot sampai kirim mata-mata buat nyari tahu suami kita ada di mana. Ada, nggak usah. Masing-masing udah lengkap mata-matanya, namanya Raqib dan Atid. Semuanya hanya akan dihisab dari atas apa yang dilakukan. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau malam maafin salah semua orang. Ya Bu ya, insya Allah. Nah kitanya juga punya banyak salah. Enggak ya aja nggak mau maafin salah orang. Mau salah kita nggak dimaafin sama Allah? Nggak mau. Jadi biar kita juga salah kita semua dimaafin sama Allah. Salah kita sama orang lain juga orang mudah maafin kita. Maka yang mudah sajalah dalam memberi maaf kepada orang lain. Insya Kalau kita udah jalanin adab-adab kita, doa sebelum tidur kita udah baca, zikirannya kita udah baca, semuanya kita udah baca, ibu-ibu sekalian, surat tabaroknya kita udah baca. Ada juga doa sebelum tidur ibu ya, yang ibu-ibu silakan rujuk, nanti juga ada di kitab ini juga, ibu-ibu sekalian. Nah nanti kemudian ketika bangun tidur kita jalankan adabnya yang sudah diajarkan di dalam kitab ini. Begitu bangun tidur ibu-ibu sekalian, kita ingat Allah. Alhamdulillah ya Allah, dibangunin lagi saya. Alhamdulillah dibangunin. Saat itulah kemudian kita bilang Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Kemudian kita baca asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya Allah, kami masuk pagi ini dalam keadaan segala sesuatu berada dalam genggaman Allah. Wal azamatu was sultanu lillah. Keagungan, kemuliaan semuanya adanya pada Allah. Kerajaan langit, kerajaan bumi semuanya ada pada Allah. Wal izzah wal qudrah lillahi ta'ala. Kemampuan, kemuliaan semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbahna ala fitratil Islam. Alhamdulillah kami masuk pagi ini masih sebagai orang Islam. Alhamdulillah. Wa ala kalimatil ikhlas. Dan berada dalam kalimat yang ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad wa ala dini nabiyina Muhammad. Alhamdulillah masuk pagi ini berada dalam agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim, berada dalam agamanya Nabi kita Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, hanifan, agama yang menginginkan kebaikan, musliman, kita tunduk, kita pasrah, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pagi hari ini dalam keadaan Islam. Wa maka minal musyrikin, dan kita tidak termasuk di antara mereka yang ragu-ragu. Allahumma bika asbahna. Ya Allah, kami masuk pagi hari ini dengan kekuasaan-Mu. Wa bika amsayna. Nanti kalau sampai sore, kami pun masuk sore juga dengan kekuasaan-Mu. Wa bika nahya. Dengan kekuasaan-Mu kami hidup. Wa bika namut. Dengan kekuasaan-Mu kami mati. Wa ilaikan nusyur. Hanya kepadamu kami kembali. Allahumma inna nas'aluka an tab'atana fi hadzal yawm ila kulli khair. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, kami bangun pada hari ini untuk mengerjakan segala kebaikan. Wa na'udzubika an najtari fiha su'an. Kami berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai kami sepanjang hari ini mengerjakan keburukan-keburukan. Au najurruhu ila muslim, atau kami mengajak orang lain untuk berbuat keburukan. Au yajurru ahadun ilaina, atau kami diajak oleh seseorang untuk menuju kepada keburukan. Nas'aluka khaira hadzal yawm. Kami mohon ya Allah segala kebaikan pada hari ini, wa khairu ma fi, dan juga kebaikan apa yang ada di dalamnya. Wa na'udzubika min syarri hadzal yawm. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan sepanjang hari ini, wa syarri ma fi, dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Faida labista thiyabak. Kalau kemudian kita pakai baju, kita niatkan pakai bajunya adalah mengerjakan perintah Allah, bukan mura'atan lil khalq, untuk sekedar riya.